Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Baik anak-anak ibu, hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran tema 1 subtema 1 tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, baik, perkembangbiakan tumbuhan dikelompokkan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Kali ini kita akan membahas perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif artinya perkembangbiakan tanpa proses pembuahan atau perkawinan. Nah, perkembangan biakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan, ya. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif alami dengan tunas. Bisa kalian lihat gambarnya, di sana ada pohon pisang contohnya dan yang di sebelahnya adalah pohon tebu. Nah, tunas itu adalah bagian kecil yang agak pendek di bawah tanaman induknya yang muncul di atas permukaan tanah. Nanti dia akan menjadi individu baru yang tumbuh kembali menjadi pohon pisang dewasa. Nah, kita lanjut. Kemudian, perkembangbiakan secara umbi akar. Perkembangbiakan secara umbi akar, kalian bisa lihat contohnya ya nak ya. Ada wortel dan ada singkong di sana. Nah, umbi akar ini berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Ciri-ciri pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah tanamannya tidak berbuku-buku, lihat mulus-mulus aja ya di tanaman wortel. Kemudian tidak mempunyai mata tunas. Kemudian berikutnya adalah umbi batang. Nah, umbi batang ini adalah bagian batang yang menggembung tapi terdapat atau menjulur di dalam tanah. Kalian bisa lihat contohnya ada kentang dan ubi jalar. Kemudian yang berikutnya adalah dengan umbi lapis. Nah, umbi lapis ini bentuk umbinya namanya saja umbi lapis, berarti umbinya ini bentuknya berlapis-lapis dan di tengahnya tumbuh tunas. Ya, contohnya bisa kalian lihat di gambar seperti di layar gambar video, ada bawang putih, ada bawang merah, ya. Kemudian ada bunga khas Belanda yaitu bunga tulip. Kemudian yang berikutnya adalah dengan akar tinggal atau nama lainnya adalah rizoma, ya. Nah, rizoma atau akar tinggal ini dia memiliki ciri menyerupai akar, tapi dia bukan akar, tapi menyerupai akar. Kemudian berruas-ruas atau berbuku-buku dan di setiap ketiak sisinya terdapat tunas. Ya, kemudian ada semacam daun yang nanti akan berubah menjadi sisik. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal kalian bisa lihat di layar. Ada jahe, kemudian ada kunyit dan ada lengkuas. Berikutnya adalah geragi, ya, atau nama lainnya adalah stolon. Nah, geragi ini adalah batang yang menjulur di atas tanah, contohnya seperti tanaman arbei, rumput teki, dan stroberi. Kemudian berikutnya adalah spora. Ya, nah kalian perhatikan nak di dalam gambar ada titik-titik. Nah, titik-titik yang berada di daun itu merupakan spora yang berada di dalam kotak spora. Kotak spora itu disebut dengan sporangium. Nah, dari kotak spora ini nanti akan jatuh spora-sporanya ke permukaan tanah dan kemudian tumbuh menjadi individu baru. Contohnya ada tumbuhan paku, ada jamur, dan ada lumut. Kemudian vegetatif alami berikutnya adalah dengan cara
membelah diri. Perkembangbiakan membelah diri pada tumbuhan ini terjadi pada tumbuhan tingkat rendah atau bersel satu. Contohnya adalah ganggang hijau. Ya, baik. Kita lanjutkan ke vegetatif buatan. Apakah kalian sudah tahu vegetatif buatan itu apa? Vegetatif buatan adalah proses perkembangbiakan pembuahan dengan dibantu oleh manusia. Jadi, dalam proses perkembangbiakan ini dibantu oleh manusia, ya. Nah, yang pertama adalah mengenten atau nama lainnya adalah menyambung, ya. Nah, kalian bisa lihat contohnya ada di layar video kalian ya. Nah, ini dilakukan dengan cara menyatukan dua batang ya. Dua batang pada tumbuhan yang sama disatukan dengan tujuan untuk memperoleh buah dengan kualitas yang lebih unggul. Kemudian yang kedua adalah mencangkok. Mencangkok ini bisa dilakukan kepada tumbuhan yang dengan ciri memiliki batang berkayu atau memiliki kambium, seperti pohon mangga, duren, rambutan, dan lain-lain. Ya, nah tanaman yang dikembangbiakan dengan mencangkok itu mempunyai kelebihan. Di antaranya kelebihannya pohonnya biasanya lebih cepat berbuah dan buahnya sama seperti hasil dari buah induknya. Tapi, tanaman yang dikembangbiakan dengan mencangkok juga mempunyai kekurangan, yaitu akarnya karena berbentuk akar serabut, maka tumbuhan ini tidak tahan dengan cuaca ekstrim. Apabila terjadi angin besar, bisa cepat rubuh. Ya, kita lanjut yang berikutnya ya nak ya. Vegetatif buatan yang berikutnya bisa dilakukan dengan cara okulasi atau menempel. Nah, okulasi ini adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis. Nah, tujuan dari okulasi ini adalah untuk memperoleh tanaman baru dengan sifat unggul dari dua tanaman yang berbeda. Kalian bisa lihat langkah-langkahnya ada di video ini, ya. Kemudian, yang berikutnya adalah dengan cara stek. Nah, perkembangbiakan dengan cara stek ini dilakukan dengan cara menanam bagian tertentu tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar, baru terlebih dahulu. Terdapat 3 ya. Ada stek batang yang bisa kalian lihat di gambar pertama yang hanya batang saja. Ini adalah contoh batang singkong yang dipotong-potong kemudian ditanam sehingga nanti akan tumbuh menjadi individu baru, tanaman singkong baru ya. Selain pohon singkong yang bisa dilakukan dengan stek batang ini ada tanaman mawar dan sirih ya. Kemudian bisa juga dengan stek daun, daunnya dipotong kemudian ditanam. Contoh tanamannya adalah cocor bebek, begonia, dan seri rejeki ya. Kemudian selanjutnya adalah dengan cara merunduk. Merunduk ini adalah membenamkan batang ke tanah sehingga nanti batang yang dibenamkan akan tumbuh akar atau tumbuh individu baru. Contoh tanaman yang bisa dikembangbiakan dengan merunduk adalah apel dan alamanda. Nah, selain itu, vegetatif buatan juga bisa dilakukan dengan cara kultur jaringan yang merupakan inovasi dari teknologi perkembangbiakan untuk tumbuhan. Baik anak-anak, demikian dulu materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat menerimanya dengan baik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.